1445 Hijriah atau bertepatan dengan 5 Oktober tahun 2023 Masih. Segera kita akan sama-sama mulai dengan susunan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk lebih barokahnya acara ini, mari kita sama-sama buka dengan mendapatkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua yaitu murisah. Kita akan murisah dua anak kita, yaitu yang pertama namanya Muhammad Faizal bin Rukun. Kemudian yang kedua Ala Saputra bin Sukal. Pada anak-anak kami yang akan dikurus, mohon segera berapat, kita akan mulai. Jadi kita akan mulai acara kedua yang berkulisan. Ya. Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasribu su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, maka min ni'matin faminallah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukru bil lisan, asyukru bil janan, asyukru bil arkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Yang dewek kita hormati muliakan dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kadus, kiai, tokoh pemuda, singkatnya seluruh mami dinian, ayahanda, ibunda tiang, sanak hijau yang dewek kita hormati, muliakan, cintai. Alhamdulillah, diri Allah di pagi hari yang cerah niki yang tunggu kembali bersilaturahim di tempat yang mulia niki di Masjid Baitul Qulub Awang dari Majlis niki awang ngapiar pirang sampun jam musun. Awang dua. Awang balak. Awang dua. Niki awang dalam. Alhamdulillah yang hadir kesekian kalinya di masjid niki. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkat ketulusan pengusami beriktikaf di masjid menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti niki, bersilaturahim, bermajlis zikir, bermajlis ilmu, murisan, bersedekah roh, yang semuanya itu adalah bagian dari ajaran agama yang memang itu merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan berkat niki iman, Islam, tauhid, ma'rifat kita tetap terjaga sehingga kita ditinggalkan alam fana ini dalam keadaan husnul khotimah. Kirim berselawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salah satu atau di antara amalan untuk telah kita mendapatkan pertolongan Allah di hari kiamat, pertama adalah man ahya sunnati, orang yang menghidupkan sunnah. Yang perlu makin bersilaturahim seperti ini, niat kita menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat kita menghidupkan agama. Maka silaturahim ini kita sedang menghidupkan sunnah dan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang bersilaturahim semata-mata karena Allah, maka silaturahim ini buahnya diantaranya adalah min kanzil jannah, bagian dari gudang-gudang surga. Amin ya rabbal alamin. Yang lumpuh juga makin iktikaf di masjid. Niat iktikaf menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lumpuh bermajlis zikir, doa bersama, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barusan dijajari belum sami tertulisan, niki juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang ini sampai 100 tahun, hampir 100 malah pirang arah 40 sariwat yang niki di bagian sukadane menjadi hampir ratusan saya pun isi monek terkejar si waktu dia tuan nerima di acara lain, jadi sampai asar kelapahan dia cuma nerima mari ke telepon juga selebung si doi kepurisan gini
Dan alhamdulillah bagian-bagian ini peras nabi marda alhamdulillah sampun kedoan silaturahim ada molak dan rapat apalagi awang ini. Nah jadi ngurisan seperti ini silaturahim menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bermajlis ilmu alhamdulillah, apalagi juga niat yang makin memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad, manik Allah, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaklah kalian bergembira, merayakan karunia rahmat Allah tersebut. Apa rahmat Allah yang besar? Di antaranya adalah dengan diturunkannya Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Malik Allah, aku tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam, patut kita bergembira, patut yang sungguh merayakan dengan kita memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmahnya juga agar senantiasa ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap terjaga. Karena tantangan-tantangan yang sungguh selalu ada dari dulu. Begitu Rasulullah wafat muncul Nabi palsu. Bahkan di Indonesia macam-macam kejadiannya. Ada sangaku dari malaikat. Naik dakaran malaikat dari Bogor nih. Dakaran Lia Eden. Aku alhamdulillah hebat polisi syarat di Bogor bisa menangkap malaikat. Sekarang sudah di penjara malaikat. Arak malik karan musaddek karan ngaku nabi. Arak malik karan tukimin darat. Nggih. Aran tong guru di sosok. Korom tong guru tukimin. Iya ngaku jadi nabi nggih. Agenda berselawat Allahumma sholli ala tukimin. Ini tantangan-tantangan yang maka penting kita memperingati Maulid Nabi. Ada juga Islam ini ingin dirusak melalui pondok pesantren. Karena mereka baca kekuatan Islam, eksisnya Islam di Indonesia ini adalah dengan keberadaan pondok pesantren. Salah satunya pondok pesantren Al-Zaitun yang sedang viral beberapa bulan yang lalu. Panji Gumilang bilang ceramah di masjid tempat orang susah, di masjid tempat orang galau. Ini kan terbalik, itu ucapan orang-orang munafik, fasik. Justru di masjid tempat orang mencari ketenangan. Lamun tamu masjid masalah berbeda ketenangan kepada Tuhan. Dan itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Setui yakin dengan siapa memerang masjid, dengan saya terkait hati di masjid, dengan saya senang tinggal di masjid adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Justru ketenangan yang luar biasa bagi orang yang beriman ketika berada di dalam masjid. Panji Gumilang bilang juga kepada santri-santrinya, dan itu juga sengaja ditafsirkan, sengaja diplesetkan ayatnya, dirubah barisnya agar berubah makna. Karena baris berubah dalam ilmu nahwu syarah bisa berubah makna. Ketika Panji Gumilang ceramah di depan santrinya, di depan jemaahnya, menyampaikan ayat Al-Quran, wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fi. Hendaklah berhukum wahai ahli Injil dengan apa yang diturunkan Allah berupa Al-Quran. Kalimat ahlu dibaca doma, memang itu teks aslinya. Nah, oleh Panji Gumilang kalimat ahlu dibaca ahla, yang semula domah menjadi fathah. Itu bisa merubah makna.
Misalnya sekarang wal yahkum, dari kata hakama yahkumu masuk fi'il majzum, hendaklah berhukum, hendaklah berpegang teguh wahai ahli Injil, hendaklah berhukum, hendaklah berpegang teguh. Fa'ilnya mustaqil Muhammad ahlal Injil kepada ahli Injil. Jadi itu kan mengajak kepada agama lain. Makanya segera kita bersikap waktu itu, dan yang sebagai wakil Rumusami, sebagai representatif masyarakat Nusa Tenggara Barat, segera kita panggil Pak Menko Polhukam dan juga bagian keamanan untuk segera diproses, karena ini adalah bagian dari penodaan agama Islam dan itu bisa merusak Islam sendiri. Nah, ini tantangan yang maka perlu terus adakan hari-hari besar seperti ini dalam rangka menjaga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam diri Rasulullah ini lengkap. Beliau sebagai panutan, beliau sebagai teladan dalam semua kehidupan. Baik dalam kita cara bernegara, cara bermasyarakat, apalagi cara beribadah kepada Allah, lengkap dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah politik, misalnya Rasulullah sudah berbicara tentang politik, dan Islam tidak bisa dipisahkan dengan politik. Jangan menganggap Islam tidak boleh berpolitik, namun diganggu berpolitik perlu dikit, perlu nyoblos demam. Islam sudah mengajarkan. Ada riwayat, ada contohnya. Ketika Rasulullah wafat hari Senin, beliau dimakamkan hari Rabu. Kenapa beliau agak jauh jalannya dimakamkan? Yang dipikirkan oleh para sahabat adalah tentang politik. Siapa pemimpin sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Siapa pemimpin yang bisa meneruskan perjuangan Rasulullah sesuai harapan dan cita-cita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Setelah berunding para sahabat saling lobby, maka sepakatlah mereka mengangkat Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Khalifah Abu Bakar dilantik sebagai khalifah, barulah Rasulullah dimakamkan hari Rabu di tempat yang sesuai dengan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau salah pemimpin, bagaimana kira-kira? Makanya ketika beliau sebagai khalifah, saat itu muncul pembangkang syariat, termasuk pembangkang zakat. Muncul nabi-nabi palsu. Kalau tidak sehebat kesetiaan Sayyidina Abu Bakar melanjutkan misi perjuangan Rasulullah, bagaimana mungkin kita tidak menerima nikmatnya iman, Islam, tauhid, ma'rifah. Jadi penting politik di dalam Islam. Maka kata Imam Al-Ghazali, ini Imam Al-Ghazali ini bukan sembarang ulama. Beliau ini termasuk wali kutub ilmu. Yang baca dalam kitab mana Imam Al-Ghazali, wali kutub ini terbagi dari kedua. Qutbul Maqamat, wali kutub maqam. Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa Qutbul Hal, wali kutub hal, ke Abi Yazid Al-Bustami, seperti Imam Abu Yazid Al-Bustami. Wa Qutbul Ulum, wali kutub ilmu, ke Imam Al-Ghazali, seperti Imam Al-Ghazali. Kenapa beliau dijuluki oleh ulama wali kutub ilmu? Karena luasnya ilmu beliau bukan saja menguasai ilmu fikih, tapi ilmu tasawuf, mantiq, balaghah dan seterusnya, bahkan sampai ilmu filsafat. Maka ulama dunia sepakat, lau kana nabiyyu ba'da nabi lakana Ghazali. Seandainya ada nabi sesudah Nabi Muhammad, niscaya sebagai nabi adalah Imam Al-Ghazali. Saking luas ilmunya beliau. Tapi sudah jelas dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, la nabiyya ba'da, tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Siapapun yang punya keyakinan ada nabi sesudah Nabi Muhammad, maka hukumnya kafir, keluar dari Islam. Karena Al-Quran sudah menjelaskan Muhammad ini adalah utusan Allah dan wa khataman nabiyyin, penutup para nabi.
Apa kata Imam Al-Ghazali? Pemimpin itu ibarat tiang. Kalau tiang itu lurus, maka bayangannya akan lurus. Tapi kalau tiang itu bengkok, maka bayangannya juga akan bengkok. Artinya kalau pemimpin lurus, rakyat akan lurus. Tapi kalau pemimpin bengkok, masyarakat pun rakyat pun akan bengkok. Maka penting pemimpin yang benar, dan itu umat Islam sebagai punya tanggung jawab dalam yang untuk menentukan pemimpin. Ini gara-gara kepeng, gara-gara kepeng saya keteribu. Padahal mentawan girang mabok, padahal mereka itu adalah bandar judi, bandar narkoba. Tapi itu yang ngasih uang 1.000 satu situ, dia memilih pemimpin, itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada guru kami yang cerita pada jemaah, dulu di Cordoba terkenal kemasan Islamnya di Gini Spanyol. Kemudian di Spanyol, di Cordoba ini Islam tinggal namanya. Masjid yang 1000 tiang dijadikan gereja. Dulu terkenal kemasan Islam. Apa faktornya? Di antaranya para ulamanya, tokoh-tokoh agamanya menjauhi politik. Memang pada awalnya dikasih fasilitas bangun masjid, bangun madrasah. Kemudian lama-kelamaan yang duduk baik di eksekutif, legislatif, yudikatif di luar Islam dan orang-orang munafik. Mereka lah yang membuat undang-undang, mereka lah yang melaksanakannya, mereka lah yang menghukumi. Akhirnya Islam tinggal namanya, masjid yang 1000 tiang dijadikan gereja. Rohingya 4.500.000 umat Islam di sana sekarang diusir dari negaranya sendiri sampai ke Aceh. Masuk ke Indonesia penduduk Rohingya para jemaah. Lemah umat Islam di sana. Kenapa? Karena umat Islam tidak ikut berpolitik. Mereka yang menguasai hukum undang-undang negara diusir dari negaranya sendiri. Dan alhamdulillah negara Kesatuan Republik Indonesia ini sejak kemerdekaannya selalu dikawal oleh ulama sehingga Islam tetap eksis di Indonesia, bahkan menjadi mayoritas Islam di seluruh dunia. Negara Indonesia. Jadi kejadian-kejadian seperti ini sebagai pelajaran, dan itu tantangan yang selalu ada. Coba dulu waktu pandemi misalnya, ketika itu kita sebagai anggota dewan di pusat tidak boleh rapat, tidak boleh ada pertemuan, tidak boleh ada sidang paripurna, seluruhnya pulang. Ketika kita ada di daerah, ternyata di situ muncul inisiatif DPR RI ingin meloloskan yang namanya RUU HIP, Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, tanpa mencantumkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Itu artinya mereka ingin melegalkan ajaran komunis. Kemudian segera kita tahu rencana mereka, langsung anggota DPD karena bagian dari anggota MPR kita konsolidasi dari 136 anggota DPD 90 lebih yang menolak tanda tangan, dan itu kita bawa dalam sidang paripurna dan diputuskan melalui sidang paripurna. Lalu dia waktu itu mengundang 100 tuan guru dan para ustadz di Membengah di majelis taklimnya Tuan Guru Lalu Mahmud Sore. Bagaimana sikap kita para tuan guru menghadapi ini? Alhamdulillah kesepakatan kita bawa ke Majelis Ulama Indonesia. Lalu kita kumpul di Pendopo Bupati Lombok Tengah, waktu itu masih Pak Suhaidi. Langsung dia kasih tahu yang sebagai pengantar kronologis dari RUHIP, dan alhamdulillah sepakat kita deklarasi menolak, dan itu diikuti oleh seluruh daerah. Nah ini kawalan ulama. Jadi politik ini selama untuk kepentingan umat, kemaslahatan umat, wajib hukumnya untuk kita menentukan pilihan yang terbaik. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini contoh yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau orang-orang baik ini tidak ikut berpolitik, tentu yang berpolitik adalah orang-orang yang tidak baik. Karena di sana itu 300 yang menyuarakan kebenaran di sana, atau 305 yang menyuarakan kebenaran yang ke kanan, tapi 310
yang ke kiri kalah suara yang ke kanan. Karena sistem voting. Makanya penting orang-orang benar, orang-orang jujur, orang-orang amanah yang kita angkat sebagai pemimpin untuk kemaslahatan umum. Nah, ini contoh yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam perjuangan beliau, sehingga kita menerima yang namanya nikmat iman, Islam, tauhid, marifat itu bertentangan, cobaan, rintangan beliau. Beliau ketika atau sebelum diangkat sebagai nabi, beliau ini sudah dijuluki oleh orang Quraisy adalah orang yang al-amin, orang yang sangat dipercaya. Nabi ya Basyir Rasulullah sebelum diangkat sebagai nabi oleh orang-orang Arab Quraisy, oleh Muhammad Basyir yakin pasti benar. Yes ini. Namun Muhammad menyampaikan berita itu yakin karena Muhammad itu orang yang terpercaya, orang yang jujur. Yes ini orang Arab Quraisy. Tapi begitu beliau diangkat sebagai nabi, menyampaikan kebenaran, menyampaikan risalah Islamiyah, langsung tertuduh. Iran mulai joga, Iran mulai stres Muhammad berhubung macam-macam, difitnah, beliau bahkan diusir dari tempat kelahirannya. Nah, inilah tantangan kita dalam kebenaran. Makanya siapapun yang berniat berjuang di masyarakat, baik di bidang sosial, baik di bidang keagamaan, berniat untuk kebaikan masyarakat, berniat untuk kemaslahatan umat. Kalau tidak ada tantangan, kalau tidak ada celaan, kalau tidak ada hinaan, kalau tidak ada halangan, perlu dipertanyakan perjuangan itu apakah mendapat ridho Allah atau tidak. Artinya ketika kita berjuang di jalan Allah dalam kebenaran, lalu ada cobaan, hinaan, fitnah dan sebagainya, maka tersenyumlah. Di situ ada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tantangan dalam kebenaran ini selalu ada. Itu sejak zaman Rasulullah sampai akhir zaman. Siapapun di antara yang lumpuh yang berjuang di jalan Allah pasti akan ada tantangan. Pasti akan ada pujian, ada celaan. Ini tahu bisa, gitu. Arak dengan sa nyanjung, arak dengan sa mencela, gitu. Tapi kalau kita dalam rel ikhlas, jangan maju karena dipuji, jangan mundur karena dicela. Maka kita masuk dalam kategori ikhlas. Jangan maju karena dipuji, jangan mundur karena dicela. Karena setiap perjuangan ada yang memuji, pasti ada yang mencela. Nah, kalau kita mampu menjaga jangan maju karena dipuji, jangan mundur karena dicela, maka insya Allah kita masuk dalam ruang lingkup ikhlas. Mudah-mudahan gitu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, beliau ini diutus sebagai penyempurna akhlak. Beliau ini lengkap dalam diri beliau. Maka perlu kita titipkan kepada kita semua dan generasi kita semua agar kita berakhlakul karimah. Karena nilai kita itu adalah akhlak. Qimatul mar'i akhlaquhu, nilai seseorang itu adalah akhlak. Menjadi pejabat tinggi kalau tidak berakhlak jatuh nilainya. Menjadi jenderal kalau tidak berakhlak jatuh nilainya. Coba Jenderal Sambo tidak berakhlak, jatuh nilainya, sekarang di penjara. Oke? Lagunde selaku Mbak Sambo ini setiap polisi nembuk Sambo. Banyak polisi yang baik-baik juga, yang amanah. Nah, menjadi ustaz, menghafal Quran 30 juz, beribu-ribu hadis, kalau tidak berakhlak jatuh nilainya. Maka nilai kita itu adalah akhlak, dan harus kita tanamkan untuk generasi yang lulus saat ini. Karena bagaimanapun tantangan yang lulus sekali lagi, terutama di Lombok, apalagi Lombok bagian selatan, mungkin Lombok ini sudah mendunia. Ketika dia kunjungan kerja dari Aceh sampai Papua, namun dia sebut dari Lombok langsung disebut sirkuit Mandalika. Yang ke Inggris, ke Amerika, ke Jepang, tugas negara memperkenalkan diri, langsung mereka sebut, oh sirkuit Mandalika very very good. Sudah mendunia, makin tinggi, berbagai macam datang dari daerah ini. Namun yang
oleh di Jakarta ini boleh dikisi penuhi Jokowi. Mereka dengan pakaian tersendiri. Nah, kita umat Islam terutama di Lombok ini jangan terpengaruh dengan gaya hidup mereka, cara berpakaian mereka yang membuka aurat, yang namanya you can see, kamu can ingin see, melihat kelelek saya. Itu yang kadang-kadang ditiru oleh sebagian umat Islam. Pun ketahuan diri mokok, kadun kami ketat, kadun selada ketat. Bahasa Arab semua dengan meruan ayam potong sandara budun. Nah ini moral generasi harus kita jaga. Okay? Dan kita tidak boleh kalah, walaupun misalnya mungkin di negara Inggris yang sudah super power, negara yang maju, ternyata di situ sekarang ini cukup pesat perkembangan Islam yang baik. Dulu begitu datang waktu pertama ke Inggris, yang dapat cerita kalau di Inggris itu sangat pesat perkembangan Islam. Ada 25 cewek Inggris, alhamdulillah menyatakan diri masuk Islam. Semua pakai jilbab. Di negara yang maju, di negara yang super power, tidak malu menggunakan jilbab. Mereka katanya bosan pakaian UKC. Lauren Bolt, adik mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, masuk Islam. Penyanyi rock terkemuka di Inggris namanya Cat Stevens, alhamdulillah masuk Islam. Waktu itu begitu saya datang, yang dapat cerita Islam sangat pesat perkembangan di Inggris. Bahkan baru-baru ini terpilih menjadi wali kota di Woking. Kota Woking itu salah satu kota maju di Inggris. Terpilih wali kotanya adalah orang Muslim. Dia merasa bangga sebagai orang Islam. Dalam hati kecil dia, mudah-mudahan Allah mempertemukan saya dengan beliau. Ternyata jarak 2 hari dia bertemu dengan beliau. Assalamualaikum berpelukan. Kemudian dia banyak dinasihati sama beliau, termasuk bagi beliau menasihati pentingnya politik dalam Islam. Kemudian dia diajak ziarah ke makam para pahlawan Muslim yang ada di Inggris, para makam Muslim yang ada di Inggris. Lalu dia diajak ziarah ke masjid yang dulu pertama kali dibangun di kota Woking. Kecil, masjid dikit, lebih boleh dikit, hanya bisa menampung 30 jemaah. Yang disuruh sholat sunat tahiyyatul masjid di sana sama beliau. Habis itu keluar yang diceritakan sama beliau, alhamdulillah di depan ini kita sudah bangun masjid yang begitu besar. Karena begitu pesat perkembangan Islamnya di Inggris, kata beliau, kita bangun masjid yang begitu besar dan sekarang bisa menampung 3.000 jemaah. Ini luar biasa. Yang tanya imamnya itu ternyata harus menghafal 30 juz baru kamu jadi imam. Saf yang pertama di belakang imam harus menghafal 30 juz. Saja menghafal 30 juz harus di saf yang kedua dan berikutnya. Lagu ini selaku di desa pertama, saya selaku di hafal Quran. Okay? Dan ini kehebatan mereka kalau sudah Islam masuk di dalam jiwa. Kita jangan kalah dengan mereka. Amerika juga begitu para jemaah. Okay? Luar biasa. Kalau sudah yang namanya Islam itu tidak gengsi, mereka menampakkan keislaman. Okay? Satu ketika pernah yang waktu kemarin juga putusan yang ditugaskan negara. Karena dia khawatir makanan di Amerika yang level halal, yang jauh hidup komponen nih, jauh beras, jauh cumi gerung, jauh pejir, jadi semula seburai, jadi kandung dia. Nah, satu ketika dia ingin makan roti yang turun di tempat keramaian, mudah-mudahan syarat berlevel halal, dia boyak, kemudian hotel jadi bani bekelun, dan bawi-bawi penuh tuh. Nah, kemudian yang turun ternyata di situ ada pedagang kecil, niki mendengar surah Al-Quran. Tahu boleh tulisan yang surah Al-Quran. Nah, dia pasti mau Islam. Langsung dia assalamualaikum, kenalan. Ternyata Muslim dan dia menjual pedagang ini adalah menghafal Quran 30 juz. Dan alhamdulillah tanpa ragu-ragu dia beli makanannya dan mereka tidak malu menyetel ayat Al-Quran di keramaian ini. Masya Allah. Ini kiaran kira-kira pedagang setel ayat Al-Quran. Aduh, dangdut setel. Nah, ini kehebatan
mereka kalau Islam sudah mati. Kita jangan kalah dengan mereka. Mari kita bangkit, mari terus kita menuntut ilmu agar kita betul-betul menjadi Islam yang kafah, Islam yang rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang tidak bisa lama mohon maaf sekedar yang menjanji karena dikir sekundian banyak yang mengundang dia. Satu hari bisa sampai 45. Tanggal sekian awal ini yang ini karena banyak yang minta yang jadwalkan dari awal. Sampai tanggal 30 yang sudah 45 sehari, makin habis dikit yang langsung ke motong sampah, model habis motong sampah ini di Kelambi, habis Kelambi langsung ke TKP. Jadi yang tidak bisa lama, mau menerima alat kedal di satu gudang, yai mohon maaf karena dia juga sudah ditunggu di motong sampah. Langsung dia pamit. Mudah-mudahan pertemuan singkat ada manfaat, ada barokah untuk kita semua, dan mudah-mudahan ke depan pemimpin kita, baik yang disebut maupun legislatif, adalah pemimpin-pemimpin yang amanah, yang betul-betul memperhatikan kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Ampura Agung Sinapura. Allah maafkan kita komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kami asing kami aturkan pada al-muqarrabah dulu.